Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliin ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Para ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, walaupun dalam keadaan mendung dan sebentar lagi hujan akan turun, namun Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Kita belajar matan Tuhfatul Atfal insyaallah. Menyambung pembahasan kita tentang hukum mim sukun, insyaallah kali ini kita masuk kepada hukum yang ketiga. Bait selanjutnya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, beliau menulis wasalisul izharu fil baqiyah, wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Wasalisu, dan yang ketiga, al-izharu, hukum dari mim sukun itu adalah izhar fil baqiyah min ahrufin, ketika huruf mim bertemu dengan sisa. Fil baqiyah, di dalam sisa itu ya, sisa huruf min ahrufin, dari huruf-huruf hijaiyah. Wasammiha syafwiyah, dan namakanlah sebagai syafawi. Maksudnya di sini adalah bait yang mengatakan wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Hukum yang ketiga dari mim sukun itu adalah apabila terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan sisa daripada huruf hijaiyah. Maksudnya sisa di sini karena telah terbagi ke dalam hukum-hukum yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu hukum ikhfa dan hukum idgham. Yang telah lalu kita pelajari, hukum dari mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba maka dihukumi izhar, apabila bertemu dengan huruf ba maka dihukumi ikhfa syafawi. Dan kemudian kemarin juga telah kita bahas, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat maka dihukumi idgham mislain atau idgham mimi. Nah, maksudnya sisa dari huruf hijaiyah itu adalah yang tadi, selain huruf ba dan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar syafawi. Ingat ustazah, kita telah membahas makna satu persatu daripada ikhfa, idgham ataupun izhar. Namun kita mengulang, izhar di sini adalah jelas ya, maksudnya jelas pelafalan huruf mimnya. Kemudian syafawi, kedua bibir, huruf mim jelas dilafazkan pada makhrajnya, yaitu tempat keluarnya, kedua bibir. Lanjutannya adalah wahdhar lada. Di sini ada peringatan ya, ada warning dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wahdhar lada, hati-hati. Wahdhar, dan hati-hatilah. Lada wawin wafa al takhtafi. Hati-hatilah ketika mim sukun itu bertemu dengan huruf wawu dan huruf fa dari bacaan ikhfa. An takhtafi, dari bacaan ikhfa. Liqurbiha walittihadi fa'rifi. Liqurbiha, karena dekatnya makhraj huruf fa dengan huruf mim. Walittihadi fa'rifi, dan sama makhrajnya huruf mim dan huruf wawu yang kita ketahui. Huruf wawu itu juga keluar melalui huruf
huruf wawu juga keluar melalui kedua bibir, sama tempat keluarnya dengan huruf mim, sehingga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wahdar, hati-hati. Di situ ada peringatan, ada warning. Wahdar lada wawin, ketika dia bertemu dengan huruf wawu, wafa dan huruf fa antakhtafi, dari bacaan ikhfa. Ketika huruf mim bertemu dengan huruf fa, maka disuruh hati-hati dari bacaan ikhfa. Karena apa? Liqurbiha, karena dekatnya tempat keluar atau makhraj huruf mim dengan huruf fa itu. Huruf mim keluar dari kedua bibir, sedangkan huruf fa juga keluar dari bibir, namun tidak dari kedua permukaan bibir. Huruf fa keluar melalui bibir bagian bawah atau perut bibir bagian bawah yang dalam itu bertemu dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas, sehingga dikatakan liqurbiha, dekat makhraj antara huruf mim dengan huruf fa itu sendiri, sehingga dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bahwa di situ ada peringatan. Kita disuruh berhati-hati apabila menemukan mim sukun bertemu dengan huruf fa dari bacaan ikhfa, dan kita disuruh berhati-hati apabila terdapat huruf mim yang bertemu dengan huruf wawu, karena dia walid tihadi fa'rifi, satu tempat keluarnya, karena sama tempat keluarnya. Jangan sampai tidak diidharkan, jangan sampai mentang-mentang atau karena bertemunya huruf mim dan wawu, karena kita mengetahui huruf mim dan wawu itu adalah keluar dari satu makhraj, yaitu kedua bibir, maka tidak bisa menghindarkan bacaan ikhfa. Ini yang disuruh hati-hati. Wahdar lada, disuruh hati-hati, berhati-hati dari bacaan ikhfa. Jangan sampai kita membaca secara ikhfa, karena hukum bacaannya disebut tadi dengan hukum bacaan idhar. Harus dijelaskan antara huruf mim sukun dan huruf wawu itu sendiri, harus dijelaskan cara membacanya. Cara membacanya itu harus dijelaskan saat mengucapkan huruf mim itu sendiri dan saat mengucapkan huruf wawu itu sendiri. Tidak boleh, maksudnya di sini menghindari bacaan ikhfa, tidak boleh sampai menahan lebih dari satu harokat. Cukup mim sukun itu terbaca satu harokat saja, tidak boleh lebih dari itu, karena jika bacaan mim sukun itu dilebihkan dari satu harokat, maka khawatir di situ akan timbul bacaan ikhfa. Itu maksudnya wahdar lada wawin wafa antah tafi liqurbiha wal ittihadu fa'rifi, karena yang tadi telah dijelaskan dekat dengan samanya makhraj mim dengan wawu, dekatnya makhraj mim dengan fa. Baik Ustazah, sampai di sini bisa difahami ya untuk bait wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah wahdar lada wa bil mafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Hukum yang ketiga dari mim sukun itu dinamakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri idhar syafawi, dan harus membaca secara jelas, tidak boleh sampai membaca secara ikhfa ketika terdapat mim sukun bertemu dengan wawu dan mim sukun bertemu dengan huruf fa. Sudah ada warning, wahdar lada, disuruh hati-hati. Mari kita masuk kepada contoh-contohnya Ustazah. Jika dikatakan di sini adalah sisa huruf hijaiyah dari selain mim dan ba, maka ketika mim sukun bertemu dengan huruf 15 ya, insyaallah 15 ya. Atau berapa Ustazah? Ba, hamzah, ba tidak, ta, kemudian ta, kemudian jim, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, qa, dha, ain, ghain, fa,
kaf, lam, ha, kemudian nun, kemudian apa lagi? Ya, kemudian apa lagi Ustazah? Alhamdulillah sudah. Jadi itu adalah huruf idhar syafawi yang harus dibaca secara jelas. Insyaallah di sini kita sedikit saja menyampaikannya. Misalnya huruf mim sukun bertemu dengan huruf hamzah misalnya. Kita ambil satu kosakata saurikum, kemudian yang terdapat huruf hamzahnya di situ ayati. Ketika kita lafazkan ini harus secara jelas huruf mimnya, jelas makhrajnya sempurna, suaranya sempurna, tidak boleh lebih dari satu harokat. Saurikum ayati, itu yang dikatakan idhar. Saurikum ayati. Silakan sambil dibuka ya kitabnya, sambil mencari hukum bacaannya juga. Kemudian bertemu dengan ta misalnya am taquluna, tidak boleh dibaca am taquluna, tidak boleh sampai lebih dari satu harokat. Berikutnya amsalukum wa amdadnahum am zaghat am syajin. Ini hanya sekedar contoh ya Ustazah, potongan-potongan kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini hanya sekadar contoh pelafalan bagaimana melafazkan hukum mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Wa amtorna, tidak boleh sampai berlama-lama. Wa amtorna, tidak boleh, harus dibaca secara jelas, mimnya harus dibaca secara jelas. Ilaikum kitaban amna am hasiba tumsuna am'aahum am lahum yamhaduna am yuriduna atau lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Seperti itulah contoh-contoh cara membaca hukum idhar syafawi. Insyaallah sampai di sini paham ya Ustazah? Insyaallah. Baik Ustazah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Untuk selanjutnya insyaallah kita masuk kepada bab hukmul lami'al wa lamil fi'li. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kesehatan dan keafiatan, kemudian diberikan kemampuan untuk menyerap apa yang telah kita pelajari, diberikan pemahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat serta barokah, dan kita bisa menyalurkan kembali kepada anak-anak keturunan insyaallah taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.